emasku telah dicuri. Pasti kalau Ajeng yang telah mencurinya. Oh iya, aku cuma mimpi. Saking idolakan beliau, setiap saat aku merasa layaknya Putri Candrakirana. Beliau merupakan lambang kesetiaan dan akhlak mulia seorang wanita. Paras yang ayu, laku yang padu, serta peduli terhadap rakyatnya. Tapi sialnya, sifat yang berbudi luhur justru dibenci oleh saudaranya sendiri. Ya, semua karena iri dengki. Sifat ini dapat membuat manusia kesetanan dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keinginan orang tersebut. Suatu hari, Putri Candrakirana pernah disihir menjadi keong emas agar jauh dari Pangeran Inu-Kertapati. Namun untungnya ada seorang wanita tua yang menemukannya dalam bentuk keong emas dan segera membawanya. Namun takdir Tuhan tidak ada yang bisa menghalangi. Akhirnya Putri Candrakirana dan Pangeran Inu-Kertapati bisa bertemu kembali. Banyak orang mengenalnya Dewi Sekartaji atau bahkan sebutan lain. Namun Sekartaji adalah nama familiarnya. Mengingat nama itu, aku teringat seorang wanita bernama Sekar. Ia hidup bersama ibu tirinya dan dua saudara tirinya. Ibunya meninggal saat melahirkan dia. Ayahnya pun menikah lagi. Hidupnya begitu tragis ketika ibu tirinya dan dua saudara tirinya tidak menyukainya. Ada saja kesalahan yang dicari darinya. Padahal sekarang anak yang baik hati pada tetangga. Dia sangat peduli dan suka menolong. Ulang tahun Walid mengingatkanku pada saat Putri Candrakirana menyamar menjadi kelenting kuning. Ia sebenarnya hendak pergi ke sayembara ande-ande lumut. Namun dia tidak boleh hadir karena ibu tirinya dan kelenting merah, kelenting biru tidak boleh ke sayembara tersebut. Dia sekarang sebenarnya juga hendak pergi ke ulang tahun Walid. Namun ibu tirinya sengaja memberikan banyak pekerjaan rumah. Dia harus mencuci pakaian kotor dan mencuci dan membersihkan halaman rumahnya. Aku kan temannya Walid. Seharusnya aku juga harus datang pada undangan ulang tahunnya Walid. Namun Sekar tidak pernah hadir pada undangan ulang tahunnya Walid. Dia harus menikmati pekerjaannya di rumah. Semenjak ayah kandungnya telah tiada, ibu tirinya semakin beringas memperlakukan Sekar seenaknya. Padahal Sekar anak yang baik hati dan yang seperti aku ceritakan sebelumnya, dia sangat peduli dan suka menolong. Suatu hari ada tetangga datang ke rumahnya untuk numpang mandi. Sekar mempersilahkan dengan baik dan sopan. Sekar, kamu memang anak yang baik hati, tidak seperti ibumu itu yang sangat cetus. Ups. Namun tak lama kemudian ibu tirinya datang beserta saudara tirinya Sekar. Dan duar, perang dunia ketiga mulai memanas. Sekar ingin membantu, namun ibu tirinya telah menguap-uap emosinya. Ini bukan kamar mandi umum, jadi pergi sana.
sangat sedih melihat perilaku ibunya. Sekar seperti anak-anak yang lain, dia memiliki cita-cita dan harapan untuk masa depan. Impiannya menjadi dokter pupus ketika ia harus berhenti dari sekolah karena ayahnya telah tiada. Namun Inggi dan Lestari masih bisa lanjut sampai ke jenjang sekolah menengah atas. Beranjak dewasa, pamornya sebagai anak yang baik hati semakin menjadi. Dia selalu ke ladang untuk membantu orang-orang meladang ataupun ke sawah. Suatu hari dia pergi ke ladang terong. Sedang asyik melihat tanaman di sana, dia bertemu dengan pemilik ladang tersebut yang kebetulan seumuran dengannya. Dia bernama Edi. Entet sing nandor terong gede-gede iki sapa? Entet iyo aku Cahayu sing nandor aku Cahayu yang gelem juku. Begitulah kiranya gurauan mereka saat itu. Dan semenjak saat itu mereka semakin dekat dan saling mencintai. Singkat cerita, Edi dan Sekar telah menikah, lalu melanjutkan hidupnya di kota. Di kota, Edi bekerja sebagai sopir angkutan umum. Namun, tabiat buruknya mulai terlihat. Dia suka berjudi, mabuk, bahkan bermain wanita. Tidak hanya itu, dia begitu temperamen kepada Sekar, hingga permasalahan kecil menjadi besar karena Edi sangat marah. Apa salahku, Mas? Aku kira hidup denganmu aku bisa lebih baik, tapi kenapa justru lebih sengsara? Bagai disambar petir di siang hari. Sekarang bahkan tidak tahu bahwa ibu tirinya dan dua saudara tirinya telah tiada sebulan yang lalu. Kesedihan Sekar mengingatkanku pada saat Putri Chandrakirana diusir dari kerajaan. Ayahanda, aku tidak mungkin mencelakai Galuh Ajeng. Aku tidak mungkin mencelakai saudaraku sendiri. Sudahlah Kirana, cepat pergi. Sekar, Sekar. Waduh, ya begini, berurusan dengan pasien RSJ, setiap hari ada saja yang hilang. Kemarin Pak Haryo tiba-tiba ngumpet di halaman belakang. Ini tadi Sekar dari siang kabur dari kamar. Kemana terus anak-anak ini? Sekar, Sekar. Tak cari ke sana sajalah. Untung saja tidak terlihat. Aku harus cepat. Oh iya, maskernya, Pak.